kami kelompok 3 dari kelas PAK 2020A akan menjelaskan tentang perekonomian dua sektor. Kelompok kami terdiri dari Angelin Eva yang akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi perekonomian dua sektor, Suma Manisari yang akan menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi perekonomian dua sektor, Aisyah Nori yang akan menjelaskan tentang circular flow perekonomian dua sektor, Cahyatri yang akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian dua sektor, Karisma yang menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional dan kurva keseimbangan pendapatan nasional dua sektor. Pelaku ekonomi perekonomian dua sektor. Apa sih pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan atau organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Perekonomian dua sektor juga biasa disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup, karena perekonomian ini hanya terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga konsumsi dan sektor rumah tangga produksi. Rumah tangga konsumsi merupakan konsumen yang terdiri dari perorangan atau individu atau kelompok. Mereka melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, rumah tangga produksi merupakan produsen yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Tujuan mereka adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang siapa saja pelaku ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Di antara kalian, ada nggak sih yang tahu apa aja peran dari pelaku ekonomi? Sekarang kita akan masuk ke peran pelaku rumah tangga konsumsi. Apa aja sih peran dari pelaku rumah tangga konsumsi itu? Yang pertama, yaitu sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen. Peran pelaku rumah tangga konsumsi yang kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau balas jasa atas faktor-faktor produksi yang disediakannya. Peran pelaku rumah tangga konsumsi yang ketiga, yaitu sebagai konsumen atau pengguna barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Peran pelaku rumah tangga konsumsi yang terakhir, yaitu membayar pajak kepada pemerintah. Dari apa yang udah aku jelasin tadi, udah jelas kan ya apa aja peran dari pelaku rumah tangga konsumsi itu? Kalau udah, yuk kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu peran pelaku rumah tangga produksi. Peran pelaku rumah tangga produksi yang pertama yaitu sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi untuk menghasilkan barang dan jasa. Peran pelaku rumah tangga produksi yang kedua yaitu memberikan atau membayar balas jasa atas semua faktor-faktor produksi yang telah digunakan untuk produksinya. Peran pelaku rumah tangga produksi yang ketiga yaitu mendistribusikan dan menjual barang dan jasa hasil produksinya ke pasar output, baik rumah tangga konsumsi, pemerintah, ataupun masyarakat luar negeri. Peran pelaku rumah tangga produksi yang keempat yaitu mendapatkan atau menerima hasil penjualan atas barang dan jasa yang diproduksinya. Peran pelaku rumah tangga produksi yang terakhir yaitu sebagai agen pembangunan. Perusahaan dapat meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Setiap perusahaan selalu berusaha supaya tidak ketinggalan ilmu dan teknologi serta dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan zaman. Dari apa yang udah aku jelasin tadi, udah jelas kan apa aja peran dari rumah tangga produksi itu? Kalau udah, yuk kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pelaku-pelaku ekonomi itu sebetulnya saling berhubungan. Apa maksudnya? Apa saja yang termasuk pelaku ekonomi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang pelaku ekonomi terdapat rumah tangga konsumsi,
rumah tangga produksi, rumah tangga negara atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dan hubungan tersebut digambarkan dalam bentuk diagram, disebut dengan circular flow. Apa sih itu circular flow? Kalau diartikan per kata, circular artinya bundaran dan flow artinya mengalir. Apa mungkin artinya bundarannya mengalir? Circular flow adalah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi yang berupa arus melingkar dan membentuk sistem tertentu, seperti seseorang yang telah menjual barang hasil produksinya dan mengharapkan timbal balik berupa uang. Di ekonomi dua sektor ini hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai diagram circular flow, mari kita mengenal yang namanya pengelompokan pasar. Apa saja yang termasuk kelompok pasar dalam circular flow ini? Ada pasar barang dan jasa, serta pasar faktor produksi. Apa sih itu? Terdapat dua kelompok pasar. Yang pertama, ada pasar barang dan jasa. Pasar ini adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Contohnya, pasar kendaraan bermotor dan rumah sakit yang menjual jasa kesehatan. Dan yang kedua, ada pasar faktor produksi yang terdiri dari pasar tenaga kerja dan pasar modal. Ini adalah circular flow diagram dua sektor yang terdiri dari rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi yang saling berhubungan. Juga terdapat pasar barang dan jasa serta pasar faktor produksi. Masih bingung? Tenang saja, kita akan membahasnya satu persatu. Rumah tangga konsumsi menyediakan atau memasok faktor produksi yang berupa jasa dan barang akan digunakan oleh rumah tangga produksi supaya dapat menghasilkan barang dan jasa melalui pasar faktor produksi. Setelah rumah tangga produksi mendapatkan jasa dari rumah tangga konsumsi, maka rumah tangga produksi akan membalas jasa faktor produksi berupa uang atau pendapatan. Dalam peran rumah tangga produksi sebagai produsen, rumah tangga produksi menghasilkan output yang berupa barang atau jasa yang akan diperlukan oleh rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi yang sebagai pembeli yang membeli barang atau jasa dari rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi ini mengonsumsi barang dan jasa yang didapatkan. Sebagai imbalannya, rumah tangga konsumsi memberikan uang atau pendapatan kepada rumah tangga produksi. Selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor ini sendiri terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan, yang merupakan bentuk paling sederhana mengenai penentuan tingkat ekonomi pada suatu negara. Hal ini diasumsikan dengan tidak terdapatnya suatu kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Faktor produksi itu sendiri diperoleh dari pendapatan, bisa berupa gaji, upah, bunga, sewa, maupun keuntungan. Selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu sendiri akan digunakan untuk konsumsi, seperti misal membeli suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi itu akan ditabung dan dikelola oleh institusi-institusi keuangan. Yang keempat, yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga. Yang tabungan rumah tangga tersebut yang telah dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Konsep perekonomian dua sektor terdiri dari MPC, MPS, APC, APS, konsumsi, tabungan, investasi, fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan fungsi investasi. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan yang rendah akan mempengaruhi tabungan
dari rumah tangga. Selanjutnya, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran dari konsumsi. Yang ketiga, pendapatan yang tinggi membuat rumah tangga akan banyak menabung. Selanjutnya yaitu faktor penentu dari konsumsi dan juga pendapatan. Yang pertama, pendapatan rumah tangga. Yang kedua yaitu sikap dari rumah tangga, yaitu hemat maupun boros. Ketiga, suku bunga. Dan terakhir, keadaan dari perekonomian. Selanjutnya yaitu faktor penentu dari investasi. Yang pertama yaitu keuntungan yang ingin diperoleh dari perusahaan. Yang kedua, suku bunga. Dan yang terakhir yaitu pendapatan nasional. Sebelum kita melanjutkan ke perhitungan perekonomian dua sektor, kita harus mengetahui perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian yang hanya melibatkan dua kegiatan konsumsi dan juga kegiatan investasi. Seperti yang telah kita ketahui, fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY, di mana A itu sendiri adalah autonomous consumption, dan B adalah MPC atau marginal propensity to consume. Selanjutnya, fungsi investasi adalah I sama dengan I0 plus IY, di mana I0 adalah autonomous investment dan I adalah marginal propensity to investment. Selanjutnya, untuk rumus dua sektor adalah Y sama dengan C plus I sama dengan A plus BY plus I0 plus IY dipindahkan ruas sehingga mendapatkan hasil akhir Y sama dengan A plus I0 per 1 min B min I. Setelah kita mengetahui komponen-komponen dari fungsi konsumsi dan fungsi investasi, mari kita menghitung dan menggambar kurva dari pendapatan nasional dua sektor. Langsung saja ke videonya. Selanjutnya, contoh soal. Bila diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,8Y dan fungsi investasi I sama dengan 200 plus 0,15Y, maka tentukan pendapatan nasional dua sektor. Langsung saja, Y sama dengan A plus I0 per 1 min B min I, dimasukkan komponen-komponen dari fungsi konsumsi dan fungsi investasi tadi, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu Y sama dengan 6.000. Bisa juga menggunakan cara Y sama dengan C plus I sama dengan A plus BY plus I0 plus IY, dimasukkan komponennya, sehingga fungsi pendapatan nasionalnya adalah 300 plus 0,95Y dan hasil akhirnya adalah Y sama dengan 6.000. Nah, setelah dihitung, pendapatan nasionalnya adalah sebesar Y sama dengan 6.000 dan fungsi pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan 300 plus 0,95Y. Selanjutnya, mari kita gambar kurvanya. Nah, sebelum kita menggambarkan kurva keseimbangan pendapatan nasional dua sektor, terlebih dahulu, mari kita mengenali bagian-bagian dari kurva keseimbangan pendapatan nasional. Langsung saja ke videonya. Nah, ini merupakan sumbu kartesiusnya. Garis horizontal merupakan bagian dari pendapatan atau Y, dan garis vertikal merupakan bagian dari konsumsi, saving, dan agregat expenditure. Selanjutnya, garis yang membagi kuadran 1 menjadi dua bagian sebesar 45 derajat ini dinamakan scale line, atau Y sama dengan AE. Dengan kata lain, semua pendapatan nasional digunakan untuk pengeluaran agregat. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari kurva keseimbangan pendapatan nasional, selanjutnya mari kita tentukan titik koordinatnya.
Sebelumnya, kita telah menghitung dan mendapatkan keseimbangan pendapatan nasionalnya sebesar Y sama dengan 6.000 dan fungsi pendapatan nasionalnya Y sama dengan 300 plus 0,95Y. Selanjutnya, mari kita tentukan titik koordinatnya. Langsung saja, Y sama dengan AE, dan ketika Y sama dengan 0, maka akan diperoleh AE sama dengan 300, sehingga titik koordinatnya adalah 0,300 dan keseimbangannya adalah 6.000. Langsung saja yang pertama adalah keseimbangannya di titik 6.000 dan yang kedua adalah garis fungsi pendapatan nasionalnya di titik 0,300 sehingga kurva pendapatan nasional dua sektornya seperti ini.